Selamat datang semuanya. Di video kali ini aku bakal mau bahas tentang mesin IPL, di mana perlu diketahui untuk IPL ini wajib dokter yang mengerjakan ya. Langsung kita start aja ya. Ini adalah proses pengisian air ya. Jadi sebelum digunakan, mesin wajib diisi air. Diisi airnya, nanti corong ini sudah dapat ya. Corong selang ini sudah dapat. Isinya itu melalui water injection di sini, sambil bagian overflow-nya dibuka. Ya, jadi kita isi sampai airnya keluar sendiri atau bleber. Kalau seandainya mau menguras air, bagian yang harus dibuka itu yang drainage. Jadi ini harus dibuka ya. Untuk nguras air dilakukan 1 minggu 2 kali, 1 atau 2 kali. Untuk si IPL ini sangat berperan penting itu dari si air. Jadi jangan pernah nyalain IPL dalam kondisi tanpa air. Handle-nya kita taruh bawah supaya sirkulasi airnya baik ya. Jadi kita taruh bawah dulu seperti ini selama kurang lebih 20-30 menit. Nah, setelah jadi kita sudah boleh menutup overflow ini supaya dia nggak keluar ya. Kalau udah kita tinggalin aja, diamkan kurang lebih 5 menit ya, baru boleh dinyalakan. Oke, kita coba nyalakan ya. Di sini ada 2 tombol untuk tombol key switch di sini yang ada kuncinya. Ini untuk menyalakan dan ini untuk tombol emergency, just in case something happen, kamu bisa menekan tombol tersebut. Ini aku sudah colok dan ini tinggal dinyalakan saja. Setelah di switch ini ya, nah terdengar ya suara mesinnya menyala. Saya dekatkan, mesinnya menyala dan ini kan baru welcome nih, baru diam seperti ini. Kita diamin ya supaya dia mompa air dulu ya. Setelah kita diamkan kurang lebih 15-20 menit ya, kita coba mulai langsung start pencet tombolnya. Nah, di sini ada pilihan untuk hair removal atau magneto optical. Hair removal ini untuk memperlambat pertumbuhan rambut, bukan menghilangkan rambut ya, tapi memperlambat pertumbuhan rambut. Lalu di sini ada magneto optical, di mana di sini isinya banyak, ada epilation, ada skin rejuve, ada anti wrinkle, freckle removing, acne treatment atau jerawat, dan reddish blood. Reddish blood ini untuk menghilangkan kulit yang terlihat pembuluh darahnya, bukan menghilangkan ya, tapi membantu menyamarkan. Jadi bisa menggunakan alat ini. Nah, di sini bisa dilihat ada settingannya, ada seperti snowflakes di sini ya, lambang seperti snowflakes di sini bisa diatur mau sebanyak apa. Jadi begitu mesin dinyalakan, handle ini akan mendingin, tergantung settingannya yang kamu pilih. Dia akan seberapa, supaya apa? Supaya lebih nyaman juga, jadi kulitnya tidak sakit ya. Ini kelebihan juga dari mesin ini, jadi ada pendinginnya. Ini juga ada beberapa lambang seperti ini, derajat ya, tidak boleh lebih dari 40. Jadi untuk pemakaian si mesin ini harus dijeda antara setiap klien itu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam sekali. Jadi nggak boleh langsung ya. Kalau ada masalah di sini dia akan menyala, apakah airnya, listriknya, dan sebagainya ya. Hair removal ya. Hair removal kita tes di sini. Kita coba misalkan arm. Nah, di sini ada frekuensi. Frekuensi itu seberapa cepat dia menembak dalam dalam 1 detik ya kalau nggak salah. Nah, jadi di sini ada angka 3, 2, 1 sampai 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kita pakai coba yang 3 aja dan kita coba bandingkan dengan 1. Kalian bakal bisa ngelihat perbedaan kecepatannya. Di sini ada tombol ini untuk untuk nembak ya. Bisa dilihat dia mendingin ya, jadi tidak ada rasa sakit untuk mesin ini. Setelah sudah ready, bisa tekan tombol work. Kita coba langsung nembak. Di sini ada jumlah count juga ya, untuk sudah berapa kali dia nembak. Kita coba lihat yang pertama, yang untuk yang 3 kecepatannya sah. Nah, kalau kelihatan ya di sini, nanti aku bakal kasih lihat before afternya tuh. Pencet ya. Nah, itu.
Oke, kalau sudah tekan stop. Nah, tadi bisa dilihat untuk kecepatannya dia jauh lebih cepat ya. Di sini lampu pun akan mati ketika kita sudah klik tombol stop. Kalau kita klik tombol work, ya, coba ya, dia akan menyala. Nah, di sini aku coba langsung kasih lihat hasil tembak tadi ya. Ini yang sudah dan ini yang belum. Aku nggak tahu kelihatan apa enggak. Nanti mungkin akan aku foto ya. Ini yang belum nih. Ini yang belum. Ini yang sudah. Di sini agak botak ya. Kayaknya kelihatannya. Tadi kita kerjakan sebelah sini dan ini yang belum. Untuk cara pemakaian sesimpel itu sih. Jadi mesin ini bisa dibilang cukup sangat simpel sekali ya dengan fungsinya yang banyak. Nah, di sini yang mau aku lebih jelasin itu adalah cara perawatan. Jadi mesin ini ingat jangan pernah dinyalakan dalam kondisi tanpa air. Jadi seperti yang tadi ya, di saat yang sama untuk lubang overflow harus dibuka. Jadi kalau dia kelebihan airnya dia akan keluar. Lalu berikutnya sebelum digunakan ingat si handle ditaruh di bawah di lantai supaya sirkulasi airnya itu mengalir. Karena untuk IPL, laser, untuk mesin-mesin seperti ini untuk dia tuh bekerja dengan air gitu. Air itu sangat berperan penting. Jadi airnya nggak boleh sampai kotor dan juga dia nggak boleh sampai kepanasan. Dimana kalau kepanasan itu terlihat di derajatnya di sini. Ada derajat untuk tampilan masing-masing mesin itu kadang berbeda ya. Jadi tergantung masing-masing mesin aja. Untuk mesin kita seperti ini, seperti itu. Lalu apalagi ya? Jadi untuk penggunaan mesin juga ingat jangan dilanjutkan terus secara berkelangsungan tanpa berhenti. Jadi karena itu mempengaruhi kualitas si mesin. Nanti dia namanya elektronik ya, bisa terlalu panas. Nah, untuk IPL ini siapa yang boleh dan tidak boleh? Untuk orang yang sedang hamil itu tidak disarankan untuk melakukan IPL di sini. Tapi kalau misalnya sedang menyusui atau kalau mau tanya dokter silahkan dulu. Nah, untuk IPL hair removal dia kerjanya itu memperlambat pertumbuhan rambut. Tapi some case seperti mungkin rambut aku ya, dia tipis jadi langsung hilang juga sih. Tapi tergantung setiap orang berbeda-beda. Pada saat proses dilakukan hair removal atau IPL di sini mungkin akan seperti ada bau gosong dan itu wajar ya. Jadi jangan takut. Seperti itu. Jangan lupa pada mesin ini juga ada beberapa perlengkapan yang bakal kamu dapat ya. Pada alat IPL ini kamu sudah mendapatkan corong untuk isi air tadi ya. Dan di sini ada gel IPL-nya. Ini kacamata untuk yang melakukan treatment, maksudnya terapisnya ya atau dokter. Dan di sini ada kacamata untuk klien. Nah, sebelum melakukan treatment IPL itu harus pakai gel supaya lebih nggak sakit ya. Baru kita start tembak ya. Saja sesuai dengan bagian wajahnya yang mau dikerjakan seperti itu. Nah, setelah melakukan treatment ini selesai, jadi double cleansing, lalu pembersihan komedo atau ekstraksi kalau mau di scrub juga boleh. Lalu setelah itu persiapkan kulit melakukan treatment, yaitu dengan mengoleskan si IPL ini ya, IPL gel. Kita oleskan IPL gel ke seluruh wajah. Setelah itu baru tembak, disetting dan ditembak. Selama kita persiapan pada saat kita double cleansing sebagainya, itu mesin sudah boleh dinyalakan. Jadi dia nggak langsung nyala pakai, tapi dinyalain dulu, didiemin, kita mau tembak baru kita pakai. Seperti itu kira-kira. Setelah itu kita tembak, lalu pendinginan kita kasih masker, serum aftercare dan sunblock. Ya, untuk after post treatment diperhatikan itu adalah jangan kena sinar matahari dulu karena kulit akan menjadi lebih sensitif. Kalau misalnya ada kegiatan di outdoor atau luar ruangan, sebaiknya menggunakan sunblock, which is sebenarnya tanpa IPL di sini pun memang kita harus pakai sunblock ya, sunscreen atau sunblock, karena untuk memproteksi kulit kita dari radikal bebas ya. Jadi bisa dilihat di sini, ini sudah selesai dilakukan treatment. Kalau untuk hasil itu setiap kulit berbeda-beda ya, nggak ada yang langsung terlihat, ada yang enggak. Gimana nih? Nah seperti ini yang sudah, ini yang belum. Mungkin dilihat sedikit lebih cerah ya. Tapi balik lagi setiap kulit, kebetulan kalau di aku
Ini memang dia langsung rambutnya langsung keangkat ya, langsung hilang. Dan dia juga kalau sepengalaman aku sih, biasa aku sekali tembak pun sampai sekian lama dia nggak tumbuh-tumbuh lagi. Kalau tumbuh pun akan menjadi lebih tipis ya. Jadi sekali lagi untuk fungsi hair removal itu adalah dia memperlambat pertumbuhan rambut, tapi dipastikan rambutnya ada sedikit ya, sekitar 0,5 mili itu ada. Jadi jangan sampai di shave botak banget. Jadi sebelum ada klien datang ke tempat kita 2-3 hari sebelumnya suruh shave, sehingga pada saat dia melakukan treatment sudah ada rambut sebanyak kurang lebih sepanjang 0,5 cm lah, setengah senti gitu kurang lebih ya. Nah setelah itu baru kita tembak tumbuhan rambut, dan juga rambut yang tumbuh akan menjadi lebih tipis. Kalau di sini sih kelihatan banget ya, ini bagian yang dikerjakan dan ini yang belum. Rambutnya terlihat sekali. Saya nggak tahu apakah di kamera terlihat apa enggak. Ya, ini yang belum, ini yang sudah. Seperti itu kira-kira. Lalu untuk penggunaan removing, acne treatment, dan lain-lainnya itu kurang lebih cara pakainya sama ya, double cleansing, pembersihan komedo. Kenapa? Supaya alat atau terapi yang kita lakukan itu lebih maksimal. Jadi dia akan bisa masuk lebih dalam dibandingkan kita hanya melakukan treatment di atas kulit yang berkulit mati. Memang efeknya tidak terlalu besar, tapi lumayan lah. Setidaknya kita bisa memaksimalkan kerja dari treatment ini. Karena ibaratnya ini kan kaca dan panas, dia akan masuk ke dalam kulit dan dia akan menjadi lebih maksimal ketika kulitnya bersih. Nah di sini mungkin nggak bisa kelihatan ya, tapi di sini kulitnya pun menjadi lebih halus. Yang pasti dia lebih bersih, lebih cerah dibandingkan ini, dan dia lebih halus. Ya ini baru aku kerjain, dan bakal aku kerjain lagi sih kalau nggak botak banget nih. Di sini kalau frekuensinya semakin besar, dia kan ada 1 sampai 10 ya. Kalau semakin besar dia artinya semakin cepat nembaknya. Plusnya cepat selesai, tapi akan lebih boros tembakan di sininya. Untuk mesin ini bisa juga digunakan untuk treatment vaskular, di mana biasa namanya itu adalah telangietasi. Telangietasi itu ada 4 macam. Yang pertama simple atau linear, dan arborizing. Ini yang paling sering terjadi di area bawah mata atau area hidung ya. Dan yang berikutnya ada namanya papular, jarang sih dikaitkan sama masalah penuaan kalau papular ini. Lalu berikutnya ada namanya spider vein yang common sekali terjadi sama orang yang berkulit putih, Fitzpatrick 1 dan 2. Biasa juga terjadi sama orang bule ya, orang barat, dikaitkan juga karena paparan sinar matahari. Sekian review singkat dari saya, semoga berguna. Mohon maaf sekali kalau ada salah kata ya. Boleh di-share, di-like, dan subscribe. Thank you semuanya.